Inilah alasan kenapa teman-teman itu ketika membuat atau mungkin selalu berencana-rencana seperti membuat video. Nanti kita buat video inilah ya. Nanti kita mendapatkan sebuah ide ini, kita akan merekamnya lah ya. Kita mendapatkan sebuah yang cara membuat video ini, kita nanti akan buat video beginilah. Atau mungkin dengan segala macamnya teman itu sendiri, pokoknya di benak pikiran teman itu sendiri itu selalu berencana, tetapi pada akhirnya teman-teman itu tidak buat juga buat videonya. Ternyata akhirnya teman itu sendiri itu tidak buat video tersebut. Nah, yang menjadi persoalan adalah apa nih solusi ya teman-teman ya. Jika memang kita sudah berencana buat video, tetapi ternyata cuma dipikir-pikir aja, kenapa tidak main buat langsung aja gitu loh, tapi ternyata dipikir aja, kenapa ya? Nah, ternyata di sini ada masalahnya atau ada solusi dan sesuatu yang mungkin mengganjal di pikiran teman-teman. Satu, pertama-tama teman-teman itu sendiri ya, di saat ketika sudah menemukan sebuah video atau menemukan ide video, ketika membuat video, ketika ingin membuat sebuah video lah ya, itu di dalam sebuah channel teman-teman ya, disesuaikan lah niche konten teman-teman itu sendiri ya. Tetapi ternyata kendalanya adalah saya kok di sini cuma berencana aja, tetapi kok nggak buat ya videonya tersebut ya, nggak langsung mulai aja ya. Nah, persoalannya pertama adalah teman-teman itu sendiri itu terlalu berekspektasi tinggi, berhalusinasi tinggi, bayangan tinggi. Nanti kalau buat video begini kita harus beginilah, nanti kita buat video begini itu harus perfect, harus sempurna. Nah, sebuah pemikiran yang terlalu tinggi seperti itu akhirnya itu nggak buat teman-teman. Karena yang namanya manusia itu kalau sudah berpikiran dan juga berekspektasi tinggi itu, yang dihalusinasi yang tinggi ya di pikirannya, nggak dibuat videonya, nggak rekam audio, nggak rekam video ya. Jadi teman-teman itu pertama diturunkan dulu lah. Teman itu kalau mau buat rekaman langsung aja, jangan terlalu banyak berencana, karena di situ hanya di dalam pikirannya aja. Nah, mungkin yang kedua ya, di dalam kedua untuk yang kedua adalah teman-teman itu sendiri tuh apa ya mengatakannya, tapi sebenarnya satu itu sudah sepenuhnya sih. Kedua, mungkin ide teman-teman ya mungkin agak sedikit diperjelas lagi, itu terlalu rumit. Misalkan ya, membuat video itu harus dengan alat yang mahal, harus sesempurna mungkin. Sebenarnya ini mirip seperti yang pertama, tapi mungkin untuk lebih jelasnya ya, misalkan ya, membuat sebuah video ini harus sempurna. Kita harus membuat video itu harus sedemikian rupa, itu dimulai dari kita rekaman sampai kita selesai lah ya, itu harus dipersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua ini sebenarnya sudah bagus sih mendapatkan ide atau ingin merekam, tetapi terlalu banyak angan-angan ya teman-teman ya. Kalau terlalu banyak angan-angan seperti itu ya, itu bisa dibilang itu nggak akan pernah buat videonya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus bisa sebisa mungkin yang namanya produksi video itu harus yang namanya menyesuaikan diri. Mungkin ya jangan juga egois ya, tetapi juga jangan ceroboh, jangan juga salah-salahan. Tapi dalam hal ini tetap sesuaikan dengan teman-teman itu yang bermanfaat, yang ada value-nya lah ya, mengedukasi, bermanfaat, dan juga sekiranya itu si penonton itu masih bisa dinikmati lah di sebuah video tersebut ya. Nah, sebenarnya itu sebagian kecilnya sudah jelas ya teman-teman. Jadi pertama beginilah, untuk lebih prakteknya langsung, teman-teman kalau sudah menemukan sebuah ide itu jangan langsung dipikir-pikir, tapi langsung dipraktekkan aja. Nih, misalkan teman-teman itu menemukan sebuah ide tutorial cara agar bisa masak tahu umpamanya, itu jangan langsung berekspektasi tinggi, berencana ini itu harus sempurna, tapi langsung saja mulai saja dulu. Misalkan ya, apalagi yang tampil wajah ya, misalkan ya, itu langsung merekam aja. Nih, kita sedang masak tahu, langsung direkam, karena nanti di tahap berikutnya, di langkah-langkah berikutnya nanti akan menemukan sebuah, dari tadi sebelumnya itu kekurangannya ini ya. Jadi nanti kita dengan sebuah perjalanan ini, kita itu akan belajar tentang
sebuah kesalahan kita sendiri yang sebelumnya, bisa bilang seperti itu. Karena yang namanya YouTube itu untuk bisa menghasilkan itu sebenarnya memiliki proses yang sangat panjang ya teman-teman. Nah itu mungkin bagi teman-teman yang permasalahan besarnya yang disesuai dengan tema kali ini lah ya, yaitu teman itu sudah buat video ini, sudah berencana seperti ini, dipikir-pikir terus ya, tapi nggak buat-buat ya, karena poin pentingnya itu karena teman-teman itu sendiri terlalu berekspektasi tinggi bahwa itu kan baru diproduksi video ya teman-teman, dan kenyataannya di dalam YouTube itu sendiri tuh perjalanannya sangat jauh sekali ya, itu baru 1-2 video. Nanti teman itu sendiri kan harus lebih dari 1-2-3 video kan di dalam sebuah channel YouTube. Jadi teman-teman itu di dalam sebagian kecil video 1-2 video tersebut ya, itu jangan terlalu berekspektasi tinggi, karena itu akan menjadi hambatan teman-teman itu untuk berkelanjutan lagi untuk buat video berikutnya lagi, itu akan kendala lagi. Apalagi kalau memang teman itu sendiri ngebet bener lah, ingin monetisasi, ingin bisa dapat duit ya, itu pasti akan terlalu jauh sekali. Kalau sudah berekspektasi tinggi yang di dalam produksi video itu saja, itu baru dipikir ya, baru mau buat video aja itu sudah dipersulit. Padahal sebenarnya nanti di langkah berikutnya, setelah sudah konsisten, sudah sabar, sudah upload video setiap hari, itu juga nantinya si subscriber atau si penonton itu juga nggak serta-merta itu ada teman-teman. Dan tentu saja ada begitu banyak lagi hambatan-hambatan lainnya untuk kita menjadi konten kreator YouTuber, apalagi ingin menghasilkan channel yang bisa menghasilkan uang banyak ya teman-teman. Nah mungkin itulah ya sebagian kecil dan juga penjelasan yang mudah dipahami lah ya. Pokoknya di sini secara prakteknya teman-teman itu kalau sudah menemukan ide apa, langsung dibuat, langsung direkam ya. Boleh berpikir tetapi jangan terlalu panjang-panjang. Nanti setelahnya itu akan menemukan sendirilah kendala-kendala teman-teman itu ketika di dalam produksi video, di dalam mengelola sebuah channel ya. Karena pokoknya di sini nggak bisa dijelaskan lah satu persatu, itu di tahap-tahapnya itu pokoknya rumit sekali kalau dijelaskan. Tetapi setidaknya dalam ilmu kali ini adalah teman-teman kalau buat video itu jangan banyak mikir, bener-bener ya, boleh saja, tapi jangan terlalu yang akhirnya ditunda terus, akhirnya nggak buat ya kan teman-teman ya. Nah semoga teman itu paham lah ya dengan apa yang saya jelaskan ini. Dan juga jika teman-teman itu suka dengan penjelasan saya, bisa like saja dengan video ini lah ya. Dan jika ingin mengikuti semua tips-tips saya dan juga sesuai dengan apa yang saya rasakan sendiri dan juga pengalaman saya di dalam YouTube ini ya, yang selama bertahun-tahun ya, dan juga sembari itu juga membangun sebuah channel ini lagi lah ya, dari pengalaman saya lah ya. Dan baru juga beberapa biji ya teman-teman ya di dalam video ini, di dalam channel ini lah ya. Nah jika teman itu memang suka dengan video ini atau ingin mengikuti channel ini, bisa ikuti saja channel ini dengan cara subscribe teman-teman.